Merasa dirinya diperhatikan, Ratu Duyung palingkan kepala pada Wiro lalu bertanya, "Caramu memandangku aneh sekali, Wiro. Ada apa? Apa yang ada di dalam pikiranmu?" Kau telah menyelamatkan guruku. Aku sangat berterima kasih," jawab Wiro. Ratu Duyung pandangi cermin saktinya. Aku melihat ada sinar aneh di balik pakaianmu ketika kau mengarahkan tenaga dalam dan melancarkan serangan dengan cermin." "Sinar aneh apa? Aku tidak tahu." Kau sendiri apa tidak sadar?" Ratu Duyung terdiam sesaat, baru menjawab, "Memang ada satu keanehan kurasakan dalam tubuhku. Aku mempergunakan cermin sakti untuk menangkis sinar putih yang datang dari atas telaga. Gurumu memang selamat, tapi aku merasa bahwa bukan cuma kekuatan cermin sakti ini yang telah menolong nenek itu. Seolah ada satu kekuatan lain dalam tubuhku. Kekuatan itu datangnya dari sini." Ratu Duyung mengusap tangan kiri ke bagian perut di atas pusar, di mana dia menyembunyikan kitab kuno terbuat dari daun lontar yang telah koyak itu. "Kitab wasiat malaikat, kitab yang jadi sumber kekuatan dahsyat dan aneh itu," ujar Ratu Duyung dalam hati dengan dada berdebar. Ada apa, Ratu?" "Yang Pendekar 212. "Apakah akan kuceritakan saja padanya?" pikir Ratu Duyung. Hatinya bimbang, lalu didengarnya Wiro berkata, "Tadi aku memperhatikan ada beberapa benda yang keluar dari perut naga yang robek. Satu benda dari benda-benda itu berhasil kau tangkap. Benda apakah?" "Dia melihat aku menyambar kitab itu. Bagaimana nih? Apa harus kukatakan terus terang?" Ratu Duyung memandang ke atas. Saat itu, dilihatnya Sinto Gendeng dan Sepang Ngompol saling bicara sambil memandang ke arahnya. "Wiro, lekas ikuti aku. Kita harus segera keluar dari telaga ini." Sekali ini kita tak satu pendapat, Ratu. Aku melihat kilatan cahaya putih aneh mengeluarkan hawa dingin sekali. Aku melihat sebuah benda melayang di atas sana. Aku mendengar guruku berteriak menyebut pedang naga suci 212. Kau tahu keadaan diriku. Saat pulihnya kekuatanku, mungkin hanya tinggal 1 atau 2 hari. Kau tahu, dalam waktu 1 atau 2 hari itu sesuatu bisa terjadi dengan diriku. Konon pedang sakti itu sanggup menyembuhkan diriku dengan seketika. Aku harus mendapatkan pedang itu, Ratu. Paling tidak harus membantu guruku untuk mendapatkannya." "Kalau begitu," Ratu Duyung tak dapat meneruskan ucapannya karena di atas sana tiba-tiba dia melihat terjadi sesuatu. Si Kesura Jelantik yang saat itu masih memegang pedang naga suci 212 merasakan tangannya semakin panas. Ketika diperhatikannya, ternyata tangan kanannya sudah melepuh dan mengepulkan asap. Ia cepat kerahkan tenaga dalam, sementara di bawahnya dilihatnya ada beberapa orang berenang mendekat. "Pedang sakti luar biasa, tapi mengapa hendak mencelakai diriku? Gila, gagang pedang ini semakin panas seolah berubah menjadi bara. Semakin aku kerahkan tenaga dalam untuk melawan hawa panas, semakin parah sakit di tanganku. Aku tidak bisa bertahan. Tapi kalau senjata ini aku lepaskan, si nenek keparat Sinto Gendeng itu pasti akan merampasnya. Aku juga melihat beberapa orang lain berenang menuju ke sini. Jangan-jangan mereka semua dalam telaga ini memang untuk mencari pedang ini. Apa yang harus aku lakukan?" Si Kesura Jelantik memandang berkeliling, lalu ke bagian bawah telaga. Gadis itu, bukankah dia yang dulu aku berikan ilmu menyelam 100 hari? Mungkin dia bisa membantuku keluar dari kesulitan menghadapi pedang sakti ini." Dari bawah sana sementara itu, Panji berenang dengan cepat menuju bagian atas telaga. Dadanya berdebar keras. Semula dia merasa ragu apa yang dilihatnya. Karena itu dia berenang lebih cepat. Mungkin memang gadis itu. Bukankah dia pernah mengatakan ingin menyelidik ke dasar telaga untuk mencari sebuah benda? Tapi mengapa kini keadaannya seperti ini? Bercelana tapi tidak mengenakan baju. Hanya tinggal beberapa tombak. Barulah Panji yakin dia tidak salah menduga. "Putih Andini!" teriak Panji. Mendengar ada orang yang menyebut namanya dalam air, Putih Andini memandang berkeliling. Dia melihat seorang berpakaian hijau. Pemuda itu," kata si gadis dalam hati. Saking giranya, dia membuka mulut untuk berteriak membalas manggil. Tapi dia lupa bahwa ilmu yang diberikan si Kesura Jelantik hanya untuk bertahan lama dalam air, tidak berkemampuan baginya untuk bicara. Begitu mulutnya terbuka, air telaga langsung masuk ke mulutnya, terus dalam tenggorokan. Gadis ini menggap-menggap menggapai kian kemari. Panji cepat memegang salah satu lengan gadis itu. "Putih, apa yang terjadi? Mengapa kau berada dalam keadaan seperti ini, tanpa baju? Ada luka di bahu kirimu?" Putih Andini berpaling, kedua matanya membesar. Jika dia tidak malu, ingin sekali gadis ini memeluk pemuda yang entah mengapa sejak berapa lama ini sangat dirindukannya. Namun begitu sadar keadaan dirinya yang tanpa pakaian, cepat-cepat dia berenang menjauh sambil menutupi dadanya. Melihat hal itu, Panji segera buka baju hijaunya, lalu berenang mengejar Putih Andini dan serahkan pakaian itu pada si gadis. Sambil membelakangi si pemuda, Putih Andini kenakan pakaian hijau yang diberikan Panji. Namun belum sempat dia mengancingkan pakaian itu, tiba-tiba di depannya meluncur sebuah benda yang memancarkan cahaya putih disertai taburan hawa dingin. Berpakaian hitam, berambut putih, mengambang kian kemari dalam air. Nenek si Kesura Jelantik," kata Putih Andini dalam hati. Begitu mengenali siapa adanya orang berenang di atas, sementara sepasang matanya terpentang lebar memandang pada benda yang ada dalam genggaman tangan si nenek. Si Kesura Jelantik acung-acungkan pedangnya ke atas, sedang tangan kiri dilambaikan berulang kali memberi isyarat. Nenek itu memberi tanda agar kita mengikutinya, kata Panji. Setauku dia bukan orang baik-baik. Apa kau mengenalnya?
Putih Andini menjawab dengan anggukan kepala. Di atas sana, kembali si nenek memberi isyarat agar Putih Andini cepat-cepat mengikutinya. Si gadis memandang ke sesaat pada Panji, lalu menoleh pada si kasur jelantik. Melihat si gadis masih ragu, Panji akhirnya menarik tangan Putih Andini dan membawanya berenang menuju ke permukaan telaga. Di bawah sana, Sinto Gendeng tidak tinggal diam. Nenek ini segera berenang ke atas. Stan Wompol mengikuti, sementara di bagian lain, Wiro dan Ratu Duyung juga telah meluncur menuju permukaan telaga. Sosok Sika Surya Lantik adalah yang pertama sekali melesat keluar dari permukaan air pada tepian telaga Gajah Mungkur sebelah barat. Nenek ini berjungkir balik 2 kali di udara, lalu melayang turun dan tegak di pinggiran telaga pada bagian yang penuh ditebar batu-batu besar berwarna hitam. Saat itu, dia masih mencoba bertahan memegang pedang naga suci 212, walau kulit tangannya aneh telah melepuh dan mengepulkan asap. Daging tangannya laksana dipanggang, bahkan tulang-tulang telapak tangan dan jarinya ada yang sampai terkuak putih menyembul. Seperti diketahui, nenek satu ini telah terperangkap oleh fitnah dan hasutan orang-orang lembah akhirat hingga kini. Tangan kanannya berwarna merah, pertanda dia telah menguasai salah satu ilmu dahsyat andalan orang-orang lembah akhirat yang disebut ilmu mencabut jiwa memusnah raga, atau yang juga dikenal dengan ilmu penghancur mayat. Putih Andini dan Panji menyusul di permukaan telaga. Karena muncul agak di tengah, maka keduanya terpaksa berenang dulu untuk mencapai tepian berbatu-batu di mana Sika Surya Lantik berada. Di tepi telaga, Sika Surya Lantik menunggu sampai Putih Andini dan Panji naik ke daratan lalu menggap-menggap melayang ke atas batu dalam keadaan basah kuyup. Bajumu belum kau kancingkan, lekas kau rapikan. Putih Andini terkejut mendengar bisikan Panji. Begitu sadar, dia cepat-cepat mengancingkan baju hijau milik si pemuda yang dipakainya. Anak gadis. Tiba-tiba nenek berambut putih basah riap-riapan di atas batu membuka mulut. Bukankah kau orang yang tempo hari pernah aku berikan ilmu menyelam 100 hai? Benar, Nek. Aku tidak melupakan budi baikmu itu dan sekali lagi mengucapkan terima kasih. Mohon maafmu kalau sampai saat ini belum dapat membalas budi baik. Jawab Putih Andini sambil melirik bergidik pada tangan kanan si nenek yang berwarna merah dan berada dalam keadaan mengelupas, mengepulkan asap panas. Pedang naga suci 212, kata Putih Andini. Senjata sebelumnya dalam keadaan tergulung. Pedang ini yang melukai bahuku dan merobek jebol perut naga betina. Si nenek menyeringai. Ini bukan saatnya bicara segala macam budi. Lihat tanganku yang memegang-pegang. Putih Andini tercekat ngeri, sedang Panji tak bisa lagi menahan diri dan langsung berteriak, Nek, tanganmu terluka parah. Mengapa kau masih memegang senjata itu? Anak muda Panji Peranting Mas, kita belum lama bertemu di tepi telaga. Aku masih ingat namamu. Panji, apa hubunganmu dengan gadis ini? Dia Panji tak bisa menjawab. Si nenek tertawa cekikikan. Waktu aku bertemu katamu kau habis berenang dan menyelam di telaga hanya untuk serang-serang menyegarkan diri. Kini aku tahu kau tengah mencari gadis ini. Berarti kau punya rasa suka padanya. Baik Panji maupun Putih Andini jadi sama-sama bersemu merah wajah masing-masing. Si nenek berpaling pada Putih Andini. Wajahnya yang keriputan tampak mengerit menahan sakit yang amat sangat. Anak gadis, waktu pertama bertemu denganku, kau bilang kau akan mencari sebuah batu hitam di dasar telaga Gajah Mungkur. Katamu batu itu punya khasiat untuk menyembuhkan ibumu yang sakit gara-gara ditinggal kabur oleh bapakmu yang tergila-gila dengan seorang perempuan penghibur. Apa kau sudah menemukan batu hitam itu? Putih Andini jadi tergagap dan tak bisa menjawab karena dia memang telah berdusta. Baca episode ketiga Lembah Akhirat ada di channel ini. Parasmu berubah. Kau tak bisa menjawab. Berarti kau telah mendustai diriku. Harap maafkan diriku, Nek. Perlu waktu banyak untuk menerangkan. Persetan dengan segala keterangan. Aku tidak punya banyak waktu. Sebentar lagi orang-orang dalam telaga itu akan muncul di sini. Sika Surya Lantik kembali mengerti. Kali ini sambil terbuku-buku, tangan kanannya tampak bergetar keras dan menebar bau daging terpanggang. Pedang celaka. Untuk si nenek, dia maju di hadapan Putih Andini. Tolong kau pegang dulu pedang ini. Lalu kau dan kekasihmu pemuda banci pakai anting itu lekas ikut bersamaku. Habis berkata begitu, Sika Surya Lantik lalu angsurkan pedang yang dipegangnya pada Putih Andini. Tanpa ragu-ragu, Putih Andini cepat ulurkan tangan untuk menerima senjata itu. Tapi, tiba-tiba satu bayangan hitam berkelebat antara Sika Surya Lantik dan si gadis. Pedang naga suci 212 terbentuk lepas dari tangan si nenek. Bersamaan dengan itu terdengar suara terpekik kesakitan. Lalu menyusul suara benda berdesing dan berkiblatnya cahaya putih disertai suara benderuk. Ditambah dengan tebaran angin dingin luar biasa. Baik Sika Surya Lantik maupun Putih Andini sama-sama tersurut kaget dan memandang terbelalak ke depan. Kau! Teriakan keras keluar dari mulut Sika Surya Lantik yang merujuk lurus-lurus ke depan di mana di sebuah batu besar tegak berdiri seorang nenek-nenek berjubah hitam. Di
Di kepalanya bertengger sebuah topi berbentuk tanduk kerbau. Saat itu dia tegak berdiri sambil mengibas-gibaskan tangannya yang kulitnya kelihatan merah terkelupas seolah melepuh. Nenek satu ini adalah Sabainan Ranca yang dikenalnya dengan Nenek Putih Andiding. Sementara itu, pedang naga suci 212 yang tadi berada di tangan si Kesur Jelantik kini tampak menancap di sebuah batu sampai sedalam sepertiganya. Bagian atasnya bergoyang-goyang, pulang balik, memancarkan kilauan cahaya putih dan deru angin serta hawa dingin. Apa yang barusan telah terjadi? Ketika si Kesur Jelantik hendak menyerahkan pedang naga suci 212 pada Putih Andini, belum sempat gadis ini menyentuh senjata sakti mandraguna itu, tiba-tiba muncullah Sabainan Ranca. Dengan satu kelebatan cepat dan gerakan kilat, dia berhasil merampas pedang dari tangan si Kesur Jelantik. Namun begitu jari-jari tangannya memegang gagang pedang, langsung dia terpekik karena ternyata gagang senjata itu panas sekali, seolah dia memegang bara api. Sabainan Ranca kibas-kibaskan tangan kanannya. Ketika diperhatikannya, ternyata telapak tangan ini telah terkelupas melepuh. Pedang sakti yang itu dilemparkannya menancap di batu sampai sepertiganya. Nenek Sabai, berseru Putih Andini begitu melihat neneknya berada di tempat itu, tegak di atas batu sambil mengibas-gibaskan tangannya yang cedera. Sabainan Ranca palingkan kepala, darahnya langsung naik ke kepala begitu melihat cucunya berada di tempat itu. Kau memang cucu murtad. Sejak dulu aku katakan aku tidak suka kau pergi ke tanah Jawa ini. Saat itu sekonyong-konyong orang tertawa mengekeh. Semua kepala dipalingkan ke arah tebing telaga sebelah kiri, di mana terdapat sebuah batu besar berwarna coklat kehitaman. Di atas batu itu tampak duduk seorang kakek berkepala botak, mengenakan pakaian putih lusuh. 3 orang langsung tercekat. Yang pertama adalah si Kesur Jelantik. Tua bangka botak di batas batu itu. Kalau aku bisa melihat lebih mendekat dan mencium bau badannya, jangan-jangan. Si nenek goyangkan kepalanya hingga rambut putihnya yang basah riap-riapan tersibak ke belakang. Kelihatanlah wajahnya yang angker, menatap tajam pada kakek botak di atas batu yang saat itu masih saja terus tertawa. Sabainan Ranca adalah orang kedua yang ikut terkesigap melihat kehadiran kakek botak itu. Aku pertama kali bertemu dengan dia, manusia satu ini di lembah Merpati. Hatiku menaruh syahwat sangka, tapi tampangnya lain, suaranya juga lain. Orang ketiga walau tercekat tapi di luar sadar segera maju selangkah seraya berseru, "Kek!" Kakek botak di atas batu menyeringai. Tangan kanannya dilambaikan ke arah Putih Andini, sedang jari tangan kirinya disilangkan di bibir di depan. Shh, jangan mengganggu tawaku. Lagi pula, tak baik ketawa karena ada 2 nenek-nenek yang sedang kesakitan di tempat ini. Melihat gelagak si botak terhadap Putih Andini, baik Sabainan Ranca dan si Kesur Jelantik jadi curiga. Si Kesur Jelantik segera hendak membentak, tapi Sabainan Ranca keburu mendahului. Tua bangka botak, 2 kali dengan ini kita bertemu. Rupanya pertemuan pertama itu sangat berkesan di hatimu. Berarti sejak itu kau tak pernah melupakan diriku. Wajah keriput Sabainan Ranca menjadi merah padam. Sementara kakek botak di atas batu kembali tertawa gelak-gelak. Tua bangka botak, otakmu rupanya kotor dan mulutmu lancang. Perlu apa aku mengingat-ingat dirimu? Tua bangka dan tak tahu diri, memaki Sabainan Ranca. Pertemuan sekali ini kau jadi pemarah dan galak sekali. Padahal pada pertemuan pertama di lembah itu kau tenggelam dalam rasa sedih yang amat sangat dalam. Sampai-sampai kau bertanya padaku, apakah aku bisa membantu membunuh dirimu? Kembali wajah Sabainan Ranca merah mengelap. Tua bangka sialan, lekas katakan siapa kau adanya, atau kupanggang tubuhmu dengan pukulan ini. Sabainan Ranca mengancam seraya angkat tangan kanannya. Lalu langsung tangan kanan ini menjadi merah. Si nenek rupanya siap menghantam pukulan kipas neraka. Orang tua botak di atas batu angkat kedua tangannya lalu membungkuk dalam-dalam. Bukan maksudku hendak bersikap kurang ajar. Bukan maksudku hendak menyinggung perasaanmu. Aku mohon maafmu. Bolehkah aku mendendangkan lagu yang pernah aku nyanyikan di manusia waktu di lembah Merpati tempo hari? Manusia jahanam, siapa sudi mendengarnya nyanyi? Bentak Sabainan Ranca. Lalu dia berpaling pada cucunya. Putih Andini, lekas kau katakan siapa adanya tua bangka berotak miring ini. Guru, aku Putih, aku penaruh firasat kau tahu siapa adanya orang tua botak itu. Siapapun dia adanya, kuharap kau tidak memberitahu pada gurumu. Aku khawatir keadaan akan bertambah kacau di tempat ini. Yang berbicara berbisik itu adalah Panji yang saat itu masih tegak di dekat Putih Andini. Si gadis yang memang tahu siapa adanya kakek botak itu sebenarnya sudah berniat untuk tidak membuka rahasia. Namun karena yang bertanya adalah guru dan nenek kandungnya sendiri, maka Putih Andini menjadi gugup. Sabainan Ranca jadi curiga. Dia melangkah mendekati cucunya dan berkata dengan suara mendengis dan air muka beringas. Berat tukanku, kau tahu siapa adanya kakek botak itu. Jika kau tidak memberitahu, aku tidak segan-segan menghajarmu dengan pukulan kipas neraka ini.
Sabainan Ranca angkat tangan kanannya yang memancarkan cahaya warna merah. Namun gerakannya tertahan ketika dari pinggiran telaga di samping kirinya melesat keluar tidak sosok tubuh. Mereka adalah pendekar 212 Biro Sableng, Ratu Duyung dan Naga Kuning. Melihat munculnya pendekar 212 Biro Sableng dan Ratu Duyung, Sabainan Ranca bertambah naik amarahnya. Pemuda jahanam satu ini. Beberapa kali aku ingin membunuhnya. Mungkin sekali ini aku baru bisa kesampaian. Aku akan pergunakan pedang sakti yang menancap di batu. Sabainan Ranca kerahkan tenaga dalam ke tangan kiri untuk melindungi diri. Lalu sesekali berkelebat dia berhasil memegang gagang pedang Naga Suci 212. Ketika senjata itu hendak ditariknya, kembali nenek dari Pulau Andalas ini terpekik dan tersurut 3 langkah sambil kipas-kipaskan tangan kirinya. Seperti kejadian dengan tangan kanannya tadi, kini tangan kirinya ikut melepuh luka. Menyaksikan kejadian itu, si Kesura Jelantik ingat pada apa yang dialaminya, lalu perhatikan tangan kanannya yang cedera. Di atas batu tinggi, kakek botak kembali tertawa bergelak-gelak. Namun, mendadak tawanya lenyap, berganti dengan suara kaget. Walah! Dari dalam telaga untuk kesekian kalinya, melesat keluar sosok-sosok manusia, yang sekarang ini adalah sosok Sinto Gendeng dan si setan ngompol. Kakek botak kerenyitkan kerining dengan goleng-geleng kepala. Gawat. Bagaimana 3 cecunguk ini bisa muncul bersamaan di tempat ini? Kalau aku tidak bertindak cepat, kalau anak itu tidak berlaku sigap, dalam keadaan bisa jadi tambah tak karuan. Si botak memandang ke jurusan Putih Andini. Maksudnya hendak memberi isyarat, tapi si gadis saat itu justru tengah memandang ke arah lain, yakni pada pendekar 212 dan Ratu Duyung serta Naga Kuning. Begitu muncul di tepi telaga, Sinto Gendeng langsung berteriak keras hingga santero sehingga suaranya menggeleger di santero tempat. Jangan ada yang berani menyentuh pedang! Selagi semua orang terkesima, nenek sakti dari Guncak Gunung Gede ini berkelebat menyambar pedang Naga Suci 212 yang masih menancap di atas batu. Begitu jari-jarinya yang kurus menyentuh gagang pedang, Sinto Gendeng menjerit keras dan terjajar ke belakang sampai 2 langkah. Mukanya yang hitam keriput kelihatan kelabu membesi. Ketika tangan kanannya diperhatikan, tangan itu ternyata telah terkelupas. Maka di sela desis kesakitan, si nenek memaki panjang pendek. Lalu dia bertindak nekat. Walau jelas-jelas tangannya yang cedera, tapi kembali dia mencekal gagang pedang. Sekali ini dengan mengerahkan tenaga dalam, tapi ternyata dia sanggup memegang gagang senjata yang berbentuk kepala naga betina itu. Tapi hanya sesaat, karena di lain kejap kelihatan sekujur tubuhnya bergetar keras, dan dari tangannya menggenggam pedang mengepul asap putih disusul lelehan darah. Sementara dia mengerahkan tenaga dalam, semakin parah keadaan tangannya. Bahkan kini dari kepalanya yang ditancapi 5 tusuk konde perak tampak mengepul asap putih tipis. Si nenek menjerit 1 kali. Dia masih berusaha bertahan dan nekat hendak menarik pedang yang menancap di batu itu. Lalu dia menjerit sekali lagi. Kali ini yang ketiga jeritannya disertai dengan lemparnya tubuhnya sampai 4 langkah lalu terjengkang di atas batu. Tepat di bawah batu tinggi di mana kakek botak berada. Dan seperti tadi, kakek ini lagi-lagi keluarkan tawa mengekeh. Namun, kali ini tawanya pendek saja karena dia menyusul dengan ucapan membuat orang yang ada di tepi telaga itu menjadi tertegun. Hanya setan ngompol yang tampak serba salah mendekap bagian bawah perutnya yang mengocor, terdengar jeritan-jeritan dan melihat keadaan tangan Sinto Gendeng yang cedera. Berlaku nekat, hanya akan mendapat kualat. Memaksakan niatnya akan mendapat laknat. Pedang Naga Suci 212 adalah pedang keramat. Pedang Naga Suci 212, pedang sakti dan suci. Pedang Naga Suci 212 adalah pedangnya kaum Hawa, karena hanya perempuan yang suci saja yang sanggup menyentuhnya. Botak gila bermulut sedeng, Sinto Gendeng berteriak. Apa kau kira aku ini manusia kotor? Puluhan tahun silam aku telah menguasai senjata ini dan membawanya kemana-mana, lalu menyimpannya di satu tempat. Orang sakti bertusuk kondek 5, menjawab kakek botak di atas batu tinggi. Mulutku mungkin lancang hingga hati dan perasaanmu tersinggung. Aku tidak mengatakan dirimu manusia kotor, tapi keadaannya mengatakan hatimu mungkin baik. Tapi ada perbedaan antara kebaikan dan kesucian. Seperti kataku, pedang Naga Suci 212 hanya mampu disentuh oleh perempuan yang masih suci lahir dan batin. Kalau kau merasa dirimu suci, harap kau mampu menilai sendiri. Merah padam wajah Sinto Gendeng. Dia mengerling pada Sabainan Ranca dan melihat tangan kanan si nenek itu cedera berat. Dia memandang ke arah si Kesur Jelantik. Ternyata nenek satu ini juga penuh luka pada tangan kanannya. Perlahan, setelah menyadari arti ucapan kakek botak tadi, wajah tua nenek ini menjadi berubah. Kakek botak, kau tidak mengenali diriku dan aku tidak tahu siapa dirimu. Bagaimana kau bisa menilai aku ini suci atau tidak? Sinto Gendeng bertanya setengah berteriak, tanda dia masih belum puas. Seperti kataku tadi, aku bukan menilai kau suci atau tidak. Yang mampu mengetahui kesucian dirimu hanyalah engkau sendiri. Usiamu sudah puluhan tahun.
Apakah seluruh hidupmu kau jalani dengan kesucian hati dan batin? Katamu dulu kau pernah menguasai dan membawa pedang naga suci 212 kemana-mana. Mungkin sekali di masa itu kau masih sebersih udara pagi, seputih kertas dan seharum bunga melati. Habis berkata begitu, kakek botak lemparkan lirikan pada Sabenan Rancak dan si Kesur Jelantik. Untuk beberapa saat lamanya, keadaan di tepi telaga itu menjadi sunyi, sehening di perkuburan. Tak ada yang bicara, tak ada yang bergerak. Tiba-tiba, naga kuning keluarkan tawa cekikikan. Sayang, tokoh silat berjuluk Tua Gila tidak ada di tempat ini. Kalau saja dia hadir di sini, tentu dia gembira luar biasa melihat tiga kekasihnya di masa mudanya berkumpul di sini. Bocah setan, kau jangan berani bicara sembarangan, teriak Sinto Gendeng karena merasa sangat tersinggung. Sabenan Rancak yang juga merasa tersindir gerak-gerakkan 10 jari tangannya hingga mengeluarkan suara berkeretak dan memandang mendelik pada naga kuning. Lalu si Kesur Jelantik terdengar menggereng. Tangan kanannya perlahan-lahan diangkat ke atas. Tunggu, jangan kalian marah padaku, teriak naga kuning mencibir. Aku bicara apa adanya. Kalian muncul di sini sebenarnya mencari apa? Pedang naga suci 212. Turut ucapan kakek botak di atas batu sana, jelas kalian tidak bakal mendapatkannya. Siapa bilang aku datang ke sini mencari pedang? Teriak si Kesur Jelantik. Aku juga, nimpali Sabenan Rancak. Aku memang kesini mencari pedang naga suci 212, jar Sinto Gendeng yang polos tanpa malu-malu. Lalu dia berpaling pada Wiro dan berkata, anak setan, lekas kau ambil pedang sakti itu. Guru, Eyang, aku tak bisa melakukan itu. Senjata itu bukan milikku, jawab Wiro. Benar-benar anak setan, senjata itu milikku. Aku yang membawanya dan menyembunyikannya di dasar telaga Raja Mungkur. Setelah puluhan tahun pedang itu akhirnya kutemui. Sekarang pedang itu aku berikan padamu sebagai pasangan kapak maut naga geni 212. Saya tak berani mengambilnya, Nek, kata Wiro. Tolong pengecut, teriak Sinto Gendeng marah. Apa kau tidak ingat? Justru senjata ini adalah obat mujarab untuk memulihkan kesaktian dan tenaga dalammu. Wiro terkesima. Dia bukannya tidak mengetahui hal itu, tapi setelah mendengar kata-kata kakek botak tadi, hatinya menjadi was-was. Pertama, pedang itu katanya adalah pedang perempuan. Kedua, hanya orang suci saja yang mampu menyentuhnya. Dia sendiri bukankah pernah satu kali ketiduran dengan Ratu Duyung? Secara tak sadar, murid Sinto Gendeng itu melirik ke arah Ratu Duyung. Bagi sang ratu, lirikan itu membuat hatinya jadi tergoncang. Tiba-tiba, Ratu Duyung melompat ke depan. Gadis ini heran sendiri karena gerakannya cepat luar biasa. Di sekelilingnya, tak satu orang pun yang bisa melihat jelas apa yang dilakukan gadis ini. Tahu-tahu, dia telah tegak sambil memegang pedang naga suci 212 yang menancap di batu. Sang ratu merasakan ada satu hawa dingin sejuk menjalar masuk ke dalam tubuhnya, hingga saat dirasakannya satu ketenangan dan ketentraman luar biasa. Tubuhnya seperti seringan kapas, hingga saat itu dia seolah melayang di atas mega. Tak ada hawa panas, tak ada segenggam bara api. Kulit tangannya yang halus tidak terkelupas. Dia sama sekali tidak cedera sedikit pun. Tapi ketika dia mencoba mencabut senjata itu dari dalam batu, bagaimanapun dia mengerahkan tenaga luar biasa dan tenaga dalam, pedang naga suci 212 tidak bergeming barang sedikit pun. Ratu Duyung, kau berhasil memegang pedang naga suci 212 tanpa terluka, tanpa cedera. Berarti kau adalah seorang gadis yang masih suci lahir dan batin. Tapi kau tidak bisa mampu mencabut senjata mustika itu dari dalam batu. Itu pertanda bahwa kau tidak berjodoh untuk memilikinya. Ratu Duyung dan semua orang yang ada di tepi telaga memandang ke arah orang yang bicara, yakni si kakek botak yang di atas batu tinggi. Wiro garuk-garuk kepala dalam hati. Setelah kejadian puri di tempo hari, menurut si kakek botak ternyata gadis ini masih suci. Lalu apakah diriku juga dianggap masih suci? Wiro pandangi pedang naga suci 212 yang sampai saat itu masih menancap di batu. Wiro, tiba-tiba terdengar teriakan Sinto Gendeng. Lekas kau ambil pedang itu. Jika Ratu Duyung masih suci, berarti dia masih perawan dan kau juga masih perjaka. Kau memerlukan pedang itu untuk menyembuhkan semua kelemahanmu. Murid Sinto Gendeng bergerak melangkah. Tunggu dulu, kakek botak berseru. Sudah kukatakan, pedang naga suci 212 senjata perempuan. Jangan dengarkan ucapannya. Anak setan, lekas kau ambil pedang itu, lalu tinggalkan tempat ini. Aku akan mengajar siapa saja yang berani menghalangi. Sagopol, harap kau bantu aku. TK212 jadi bimbang. Saat itulah Putih Andini memandang ke jurusan si kakek botak. Orang tua ini tidak menunggu lebih lama. Dia kedipkan matanya, lalu tanpa ada tanya, orang yang sempat melihat ditudingkan ibu jari tangan kirinya ke arah pedang naga suci 212 yang menancap di batu. Maklum akan arti isyarat kedipan mata dan gerakan ibu jari yang diberikan kakek botak, maka secepat kilat Putih Andini berkelebat ke arah batu besar, tempat pedang naga suci 212 menancap. Berani pegang pedang, berarti mampus, Sinto Gendeng berteriak keras. Nenek satu ini lalu menerjang ke arah Putih Andini dengan jurus yang disebut kepala naga menyusup awan. Tangan si nenek laksana
terbang ke udara. Tangan kiri menyambar ke pinggang, sedang tangan kanan memukul ke arah kepala Putih Andini. Wiro yang menyaksikan gerakan sang guru jadi terperangah. Garukan kepalanya terhenti di samping kuping kanannya. Dia maklum jurus yang dilancarkan Eyang Sintogendeng pada saat itu sangat cepat dan berbahaya. Putih Andini tak mungkin mengelakkan diri. Di saat yang sama, si Kesur Jalantik tak tinggal diam. Melihat Sintogendeng menyerang Putih Andini yang sebelumnya dipercayakan untuk menitipkan pedang naga suci 212, maka sambil berteriak beringas, "Tua Baka Edan, harap kau apakan cucuku?" Si Kesur Jalantik lantas memotong gerakan si nenek sakti dari Gunung Gede ini satu dengan pukulan sakti yang dilancarkan dengan tangan kiri. 5 larik sinar hitam berkiblat dari ujung 5 kuku tangan kirinya yang hitam. "Tua Bangka Edan," maki Sintogendeng dalam hati. "Berani dia menyerangku. Dia menyebut gadis itu cucunya. Apa-apa nih? Aku tahu betul siapa dia. Sama sekali tidak punya hubungan apa-apa dengan si gadis, walau sama-sama datang dari sebelah." Sabenan Rancak juga terkejut. Sesaat dia bimbang apa yang harus dilakukannya dalam keadaan seperti itu. Semua berlangsung begitu cepat. Kalau dia ikut turun ke gelanggang pertempuran, siapa yang hendak diserbunya? Sejak dulu, sesuai dengan tugas yang diberikan Suta Ngalam Rajo di bumi, tokoh silat di Gunung Singgalang, saat itu dia ingin segera membunuh Sintogendeng. Apalagi Sintogendeng jelas menyerang cucunya dan berusaha merampas pedang naga suci 212. Tapi menduga bahwa ada hubungan tertentu antara Putih Andini dengan si Kesur Jalantik yang juga dibencinya, maka dia khawatir si Kesur Jalantik nantinya akan kembali merampas pedang sakti itu dari tangan si gadis. "Tak ada jalan lain. Aku harus mendahului merampas pedang sakti itu," kata Sabainan Rancak dalam hati. Maka dia segera melepaskan pukulan kipas neraka. Sinar merah panas bertabur di udara, lalu melebar menyapu apa saja yang ada di tempat di depannya, siap menghantam si Kesur Jalantik, Sintogendeng, bahkan Putih Andini. Melihat bahaya besar mengancam Putih Andini, Panji tidak tinggal diam. Pemuda ini segera turun tangan membantu. Yang dilakukannya adalah menyergap Sintogendeng, yakni lawan yang paling dekat dengan si gadis. Seperti diketahui, walau memiliki ilmu silat, namun tingkat kepandaian pemuda ini jauh di bawah semua orang yang ada di tempat itu. Sebenarnya Panji sendiri mengetahui ini. Terjun ke gelanggang pertempuran tokoh-tokoh silat tingkat tinggi itu sama saja dengan mengantar nyawa. Namun apapun yang terjadi atas dirinya, Panji tidak rela kalau Putih Andini sampai mendapat celaka. Sintogendeng memaki dalam hati begitu dia tahu ada orang hendak menelikung pinggangnya. Masih melayang di udara, Sintogendeng hantamkan kaki kanannya. Panji mengeluh tinggi, tubuhnya terpental sampai 2 tombak, tergeletak di bawah batu tinggi di mana kakek botak berada. Di sela bibirnya kelihatan lelehan darah. Sementara itu, sesaat lagi 5 larik sinar hitam pukulan maut si Kesur Jalantik dan akan menghantam Putih Andini, dan sinar merah pukulan kipas neraka menebar kematian. Tiba-tiba di udara berkelebat segulungan benda aneh putih halus berkilauan. "Jahanam, apa pula ini?" Sintogendeng memaki sewaktu tangannya yang hendak menghantam Putih Andini terjilat oleh sesuatu yang tak segera bisa dilihat dan dipastikannya. Di saat yang sama, sekonyong-konyong menggemuruh kiblatan cahaya putih disertai menebarnya hawa yang sangat dingin. 5 larik sinar hitam pukulan yang dilepaskan si Kesur Jalantik buyar karena laksana disapu topan. Pukulan kipas neraka yang masih mampu menyebar dan menderun, namun arahnya berubah ke atas menghantam udara kosong. Beberapa orang terpental lalu terjatuh bergeletak di sekitaran tebing batu. Selagi orang-orang ini berusaha bangkit dengan tubuh bergetar kedinginan, tiba-tiba dari atas melayang jatuh sebuah benda hitam. Tor! Sebelum jatuh ke atas batu, benda ini meledak. Lalu asap hitam yang memeriahkan mata bertabur menutupi pemandangan. Kutuk serapat terdengar di mana-mana. Ketika asap hitam lenyap dan udara di tepian telaga terang kembali, maka di tempat itu yang kelihatan hanya tinggal 3 orang. Yang pertama adalah Sintogendeng. Nenek sakti ini memaki panjang pendek sambil menggerak-gerakkan kedua tangannya yang dilibat oleh sejenis benang halus berwarna putih berkilau. Dia segera mengenali benda itu. Membeliaklah sepasang matanya. "Setan alas, ini pasti pekerjaan tua gila. Jangan bentar, kakek botak tadi pasti dia." Orang kedua adalah Sabainan Rancak. Nenek satu ini melangkah mundar-mandir sambil keluarkan suara menggerutu. Ketika dia memutar langkah, maka pandangannya saling bentur dengan Sintogendeng. "Kalau kau memang membenci manusia satu ini, mengapa kau tidak mengejarnya? Aku curiga kalian sudah sejak lama berserikat." Sabainan Rancak menyemprot Sintogendeng yang merupakan saingannya di masa gadis remaja dalam memperebutkan Sukat Tandika alias tua gila. Mendengar kata-kata Sabainan Rancak itu, marahlah Sintogendeng. "Aku tahu otakmu miring sejak dahulu. Aku juga tahu kau mencari tua gila bukan untuk sekedar balas dendam, tapi hendak berbaik-baik dan ingin menjadi gendaki kembali. Rupanya kau mau minta dibikin bunting lagi, ha? Nenek setan bermulut kotor!" teriak Sabainan Rancak lalu lepaskan pukulan kipas neraka dengan tenaga dalam penuh. Sintogendeng tidak tinggal diam. Dia tahu kehebatan pukulan lawan, tapi dia tahu pula kelemahannya. Pukulan kipas neraka seperti diketahui menebar lebar sama rata dengan tanah. Karenanya begitu sinar merah berkiblat
Sinto Gendeng segera melesat setinggi 3 tombak. Lalu dari atas dia menghantam dengan pukulan sinar matahari. Seperti diketahui, pukulan sinar matahari telah menimbulkan kegegeran selama pendekar 102 Wiro Sableng malah melintang dalam rimba persilatan. Namun sekali ini yang mengeluarkan pukulan sakti itu adalah sang dedengkotnya, yakni Sinto Gendeng, guru pendekar 212. Maka kedahsyatannya tidak bisa dibayangkan. Tempat itu laksana dilabrak petir raksasa. Udara dilanda kesilauan luar biasa. Hawa panas membakar seolah matahari hanya 1 tombak di atas batu kepala. Air telaga Gajah Mungkur bergecik seperti mendidih. Cahaya putih pukulan sinar matahari saling labrak dengan sinar merah pukulan kipas neraka. Karena Sinto Gendeng menghantam dari atas, maka pukulan saktinya melabrak pukulan sakti lawan di bagian tengah yang merupakan titik kelemahannya. Satu letusan keras menggelegar. Batu dan tanah di tepian telaga bergetar hebat. Air telaga muncrat sampai 2 tombak. Pohon-pohon berderak, ranting-ranting putus dan dedaunan luruh ke tanah laksana dilanda topan. Sinto Gendeng melayang turun. Tubuhnya seolah barusan menembus dinding api. Ketika dia menjejakkan kaki di tanah, jelas nenek satu ini terhuyung-huyung. Lututnya goyah. 3 tombak di depannya, Sabenan Raja terjengkang di tanah dengan muka seputih kain kafan. Tiba-tiba, nenek sakti dari Singgalan ini berteriak keras. Dia bangkit berdiri dengan muka seperti iblis. Dengan gerakan cepat, dia menangkap mantel sakti yang dikenakannya sambil melangkah cepat mendekati lawan. Sinto Gendeng yang maklum akan kehebatan mantel sakti yang dulunya adalah milik Datuk Tinggi Raja di Langit ini tidak mau berlaku ayar. Dengan tangan kiri dia segera mencabut 2 tusuk konde peraknya. Tangan kanannya diangkat ke atas. Ketika tangan kiri Sinto Gendeng menghantam ke depan, maka 2 buah tusuk konde perak menderu di udara dan pukulan sakti sama penteng tameng sakti menerpa hujan berkiblat. Sabenan Raja belum sempat mengebutkan bantal hitamnya untuk menyerang Sinto Gendeng. Tahu-tahu, lengan bajunya sebelah kanan atas robek besar. Dia masih untung karena tusuk konde beracun yang dilemparkan Sinto Gendeng hanya merobek pakaiannya. Namun selagi dia terhuyung-huyung menahan dahsyatnya hantaman pukulan tameng sakti menerpa hujan, tusuk konde kedua menyambar deras ke sisi kirinya. Sabenan Raja angkat tangan kiri ke atas, pergunakan mantel hitam untuk menangkis. Mantel sakti robek besar. Ujung tusuk konde menembus bengkok, tapi masih terus menembus mantel, lalu bagian kepalanya menoreh lengan kiri Sabenan Raja. Nenek ini terpekik dan pucat wajahnya begitu melihat dari balik lengan kiri baju hitamnya yang robek ada darah meleleh. Saat itu juga dia merasakan tangannya panas. Hawa panas segera menjalar ke seluruh tubuhnya. Terhuyung-huyung dia sandarkan diri ke pohon besar di tepi telaga. Memandang ke depan, dia tidak melihat lagi sosok Sinto Gendeng. Hanya tampak nenek putih berambut teriapan si Kesur Jalanti tegak sekitar 10 langkah darinya, memandang menyerangai seolah mengejeknya. Lalu nenek ini pun berkelebat pergi. Tusuk konde jahanam, maki Sabenan Raja. Dia jatuhkan mantel hitam di tanah. Lalu dengan tangan kanannya dirobeknya baju hitam di bagian mana lengannya terluka akibat goresan tusuk konde perak. Dengan cepat nenek ini tekan kuat-kuat lengannya yang cedera. Dari luka di lengan itu membersih telehan darah berwarna kehitaman. Racun. Tusuk konde celaka itu ternyata mengandung racun jahat. Tidak menunggu lebih lama, Sabenan Raja segera totokkan urat besar di pangkal leher sebelah kirinya. Pada saat itulah tiba-tiba ada seorang tinggi besar berambut tegak kaku berkelebat di depannya. Di mukanya yang hitam ada 12 lubang mengerikan. Sepasang alisnya yang tebal bergabung menjadi satu. Di bahu kanannya sebelah belakang ada 1 lubang besar luka yang menembus sampai ke bagian dada dan menebar bau busuk. Walau penglihatannya saat itu mulai buram, namun Sabenan Raja masih bisa mengenali siapa adanya orang berpakaian serba hitam itu. Hantu Balakana, kau muncul lagi. Aku tidak suka melihatmu. Lekas menyingkir dari hadapanku. Hantu kepala kanan menyergai. Ingat, 2 kali pertemuan kita sebelumnya, Sabai. Persetan dengan pertanyaanmu. Cepat pinggir dari hadapanku, bentak Sabenan Raja. Hantu balak anang kembali menyergai. Dia melirik pada mantel sakti yang ada di tanah. Takut mantel itu hendak diambil orang, si nenek segera injakkan kaki kanannya di atas mantel. Tidak usah khawatir, Sabai. Aku tidak akan merampas mantel saktimu. Aku tahu itu adalah barang curian. Kau mencari penyakit sendiri, karena dengan mencuri kau menambah musuh. Apa kau masih belum mengerti kalau kau telah diperalat orang? Dengar baik-baik, Sabai. Terakhir sekali bertemu, aku menanyakan padamu, apakah kau masih punya hubungan tertentu dengan Sultan Alam Rajo di bumi dari puncak Singgala? Manusia jahanam, pergi dari hadapanku, hardik Sabenan Raja. Tangan kanannya diangkat. Kau berada dalam keadaan terluka, Sabai. Lukamu bukan luka biasa, karena saat ini sekujur tubuhmu sudah dijalari racun. Kalau kau kerahkan tenaga dalam untuk menghantamku dengan pukulan kipas neraka, sama saja kau mempercepat kematian sendiri. Pucatlah para si nenek. Tengkuknya dingin karena dia menyadari apa yang dikatakan hantu balak anam memang benar adanya. Dengar, apa yang akan aku katakan padamu, Sabai. Beberapa tokoh silat Pulau Andalas kembali ditemui tewas akibat pembunuhan keji. Ada berita bahwa kaulah yang membunuh mereka. Fitnah busuk. Mana mungkin aku membunuh para tokoh itu? Selama ini aku berada di tanah Jawa, kata Sabenan Raja hampir berteriak. Katakan, siapa yang melancarkan fitnah keji itu? Mungkin ini sekali kau.
Hantu balak anam tertawa. Ingat, dulu aku pernah sampai 2 kali menanyakan apa hubunganmu dengan Sultan Alam Raja di bumi. Kau tidak mau memberitahu. Itu tidak jadi apa. Tapi terus terang, aku menaruh curiga padamu, Sabai. Kalau kau terbukti memang berkomplot dengan Sultan Keparat itu, aku akan mengadu jiwa denganmu. Lihat tubuhku yang bolong ini. Kekasih gelapmu itulah yang mencelakai diriku. Manusia jahanam, mulutmu lancang dan kotor. Sabai dan Raja melompat ke hadapan hantu balak anam dari si Junjung yang diserang cepat menghindar. Tua bangka tolol, tidak tahu kalau dirimu diperalat orang. Kau tahu, Sabai, aku mendengar kabar Sultan Alam Raja di bumi lenyap dari puncak Singgalam. Cepat atau lambat dia akan segera muncul di tanah Jawa ini. Mungkin dia tidak dapat menahan rindu terhadapmu. Tapi mungkin juga dia datang untuk membunuhmu. Habis berkata begitu, hantu balak anam putar tubuhnya lalu dengan langkah tenang dia tinggalkan tempat itu. Sabai dan Raja kembali terduduk di bawah pohon besar. Tubuhnya serasa semakin panas dan pandangannya bertambah kabur. Celaka, racun jatuh sekonda nenek iblis itu. Sanggupkah aku bertahan atau aku akan menemui ajal di tempat ini? Sabai dan Raja kerahkan tenaga dalam, atur jalan darah dan pernafasan. Dia menotok bagian tubuhnya di beberapa bagian. Saat itulah, tiba-tiba, satu bayangan biru berkelebat di hadapannya. Bau sangat harum menusuk penciumannya. Si nenek angkat kepalanya. Gadis yang berbaju biru itu, pikiranku sedang kacau. Apakah kita pernah bertemu? Apakah kau datang bermaksud baik atau jahat? Lupakan semua pertanyaanmu itu, Nek. Kau terluka cukup parah. Ada racun mengalir dalam tubuhmu. Izinkan aku menolong. Sabai dan Raja tampak bimbang. Terima kasih. Tapi aku tidak peduli padamu dan tidak percaya padamu. Aku memilih lebih baik mati saja. Kehidupan di masa laluku hanya derita sengsara. Kehidupan masa datang hanyalah neraka. Jangan berani menolong. Jangan berani menyentuh tubuhku. Aku tak pernah melihat racun sejahat ini. Siapa yang telah mencelakaimu, Nek? Iblis perempuan bernama Sinto Gendeng, musuh besarku sejak lama. Sial nasib diriku. Ternyata kepandaiannya luar biasa dan mampu bergerak mendahuliku. Apa salah kalau saat ini aku merasakan kepingin mati saja? Berubahlah para si gadis berbaju biru mendengar keterangan Sabai dan Raja itu. Dalam hati, dia bertanya-tanya silang sengketa apa yang ada di antara si nenek dengan guru pemuda yang dikasihinya itu. Nek, jangan berlaku tolol. Tidak ada yang paling menjadikan daripada menemui kematian secara penasaran. Lihat diriku. Kau hendak melakukan apa? Tanya Sabai dan Raja ketika dilihatnya si gadis cantik di hadapannya meluruskan jari telunjuknya tangannya. Jawaban yang diterima si nenek adalah satu totokan tepat di pertengahan keningnya. Sabai dan Raja menjerit keras. Topi berbentuk tanduk kerbau yang melekat di kepalanya terlempar ke atas. Dari ubun-ubunnya mengepul asap kehijau-hijauan. Bidadari angin timur menghela napas lega. Terlambat aku menolongnya. Nyawa nenek satu ini tak akan mungkin diselamatkan lagi. Lalu dari balik pakaian birunya dia mengeluarkan sebutir obat berwarna hijau. Obat ini dimasukkan ke dalam mulut Sabai dan Raja. Dengan satu totokan pada tenggorokan si nenek, obat ini meluncur masuk ke dalam perut Sabai dan Raja. Sebetulnya, aku ingin menunggu sampai kau siuman, Nek. Banyak yang bisa kita bicarakan. Sayang, waktuku sangat sempit. Mungkin lain waktu kita bisa bertemu lagi. Semoga lekas sembuh. Setelah pandangi wajah tua keriput itu, sesaat bidadari yang timur segera tinggalkan tempat itu. Seperti diceritakan sebelumnya, setelah ada letusan yang menebar asap hitam memberikan mata menutup pemandangan, beberapa orang yang tadi berada di sekitar tepian Telaga Hejamungkur lenyap. Yang tinggal hanyalah Sinto Gendeng, Sika Suryalantik, dan Sabai dan Raja. Sesudah terjadi bentrokan hebat antara Sabai dan Raja dan Sinto Gendeng, Sika Suryalantik tinggalkan tempat itu. Sementara Sinto Gendeng sendiri telah lenyap lebih dahulu. Nenek ini berkelebat pergi ke arah lenyapnya kakek tukang kencing si setan ngompol. Lalu kemana perginya orang-orang yang lain? Di arah timur, Telaga Gajah Mungkur saat itu tampak kakek berkepala botak berjalan memanggul sosok tubuh pemuda tanpa baju. Kakek ini tampaknya seperti berjalan biasa-biasa saja. Namun orang yang ada di belakangnya dan berusaha mengejarnya tetap saja kesulitan mendekati si kakek. Pemuda yang dipanggul di bahu kiri kakek ternyata si kakek adalah Panji yang saat itu berada dalam keadaan setengah sadar akibat tendangan kaki kanan Sinto Gendeng. Sekujur tubuhnya terikat dalam gulungan benang halus berwarna putih berkilauan. Kek, tunggu! Seseorang di belakang berseru memanggil kakek botak. Kakek botak seolah tak acuh. Dia lari terus. Di satu kelokan jalan, dia membelok ke kiri, menyelinap di balik serumputan pohon bambu dan mendekap di situ. Ketika orang yang mengejarnya sampai di tikungan jalan, tentu saja dia kehilangan. Kek, di mana kau? Aku tahu kau bersembunyi. Ini bukan saatnya bergurau. Orang yang mengejar bukan lain adalah Putih Andini. Di tangan kanannya, gadis ini memegang pedang naga suci 212 yang berkilauan terkena siraman matahari. Aku di sini. Lekas kemari. Batang-batang bambu terkuak di samping. Dari celah-celah pohon muncul satu kepala botak menyeringai. Putih Andini cepat melompat lalu menyelinap ke balik serumpa potong. Cucuku, lekas kau simpan pedang sakti itu, kata kakek botak begitu melihat Putih Andini masih memegang pedang telanjang. Si gadis sesaat jadi bingung.
Bagaimana aku menyembunyikannya? Pedang ini tidak bersarung. Anak tolol. Sejak dititipkan, senjata itu memang tidak bersarung. Dengan cepat kakek botak ini mengambil pedang naga suci 212 dari tangan Putih Andini. Dengan tangan kanannya, dia menekuk ujung pedang. Lalu enak saja seperti sebuah ikat pinggang, senjata itu digulungkannya. Bersamaan dengan tergulungnya pedang, cahaya putih yang menyilaukan lenyap dengan sendirinya. Putih Andini jadi terheran-heran menyaksikan hal itu, sedang kakek botak kepanasan tangannya. Nah, lekas kau sembunyikan senjata ini di balik pakaian. Hati-hati, jangan sampai terjatuh, jangan sampai ketahuan orang lain. Putih Andini cepat mengambil pedang naga suci 212 yang kini berada dalam keadaan tergulung, lalu memasukkannya ke balik baju hijaunya. Kek, menurutmu pedang naga suci 212 ini hanya bisa disentuh oleh perempuan yang masih suci? Barusan kau enak saja memegang, bahkan menggulung senjata ini tanpa cedera seperti yang terjadi dengan Nenek Sika Suryalantik dan Sinto Gendang, serta Sabenan Ranca. Kakek botak tersenyum. Aku memang bukan perempuan, bukan juga manusia suci, tapi aku tidak punya niat jahat untuk merampas atau memiliki senjata ini. Tapi kek, sudah. Jangan banyak tanya dulu. Lekas ikut aku. Kita harus bersembunyi. Aku khawatir ada orang mengikuti. Kakek botak balikan badan, melangkah cepat memasuki kerapatan pepohonan. Tunggu kek. Apalagi? Kenapa kau jadi begini bawel? Kek, aku tahu kau belakang ini suka menyamar, tapi lama-lama aku jadi bingung sendiri melihat mukamu. Kalau begitu jangan lihat mukaku, kata si kakek lalu tertawa mengekeh. Sambil usap kepalanya yang botak pelontos. Putih Andini menggeleng-gelengkan kepala. Ketika orang tua ini hendak melangkah, dia pegang tangannya dan bertanya, Kek, sahabatku pemuda yang kau panggul ini bagaimana keadaannya? Putih Andini merasa cemas melihat noda darah di mulut Panji. Tidak usah khawatir, dia cuma pingsan, jawab si kakek. Kau suka padanya bukan? Kau tahu mengenai apa hubungan kami berdua? Aku mengenalnya belum lama, jawab Putih Andini. Kakek botak tertawa. Cinta, kalau ditunggu tak pernah datang, malah suka muncul secara tiba-tiba. Aku tahu kau suka padanya. Aku bisa melihat dari sinar matamu dan nada suaramu bertanya. Paras Putih Andini menjadi merah, terlebih ketika dilihatnya Panji menggerakkan kepala dan membuka mata. Walau tidak melihat, tapi kakek botak tahu kalau pemuda yang dipanggulnya ini telah sadarkan diri. Anak muda, kau sudah siuman. Apa sudah bisa berjalan sendiri? Pinggangku mau patah sejak tadi memanggulmu. Kakek, aku tidak mengenalmu, tapi kau telah menolongku. Aku mengucapkan terima kasih. Jika kau mau melepas lilitan benang aneh ini, aku akan segera turun dari badanmu. Kakek botak gerak tertawa, lalu gerakkan tangan kanannya memegang ujung benang putih halus. Tubuh Panji tersentak ke udara, bergulung-gulung beberapa kali, lalu jatuh ke tanah dengan kaki lebih dahulu. Sesaat pemuda ini tegak terhuyung-huyung. Kakek botak menunggu sampai Panji sanggup berdiri sanggup berdiri benar, baru menarik benang putih halus yang masih melilit sebagian tubuhnya. Sudah. Pada datang, kata si kakek botak sambil ketika Panji hendak menjura memberi penghormatan pada. Lekas ikuti aku. Kita harus bersembunyi sampai keadaan aman. Kek, aku harus mencari seseorang. Aku terpaksa tidak bisa ikut bersamamu. Apa-apa kau ini? Tadi kau mengejarku, sekarang malah kau pergi. Kakek botak pelototkan mata. Aku ada urusan sangat penting. Aku harus menemui Wiro Sableng. Kita sudah mendapatkan pedang naga suci 212. Saatnya kita menolong pemuda itu. Mendengar kata-kata si gadis, kakek kepala botak jadi terkesiap. Astaga, kau benar cucuku. Tapi yang lebih penting saat ini adalah menyelamatkan lebih dahulu senjata mustika itu. Kau tahu mengapa aku sengaja membawamu bersembunyi di tempat ini? Semua orang yang tadi ada di telaga itu pasti berusaha menempatkan pedang naga suci 212. Sekarang kalian berdua ikuti saja aku. Ada satu gua rahasia tak jauh dari tempat ini. Kita bersembunyi dulu di sana sampai keadaan aman. Kakek botak lalu putar tubuhnya dan berjalan mendahului di sebelah depan. Panji memberi kesempatan pada Putih Andini untuk melangkah di belakang si kakek. Ketika gadis ini lewat di depannya, dia segera berbisik. Tadi kau bicara menyebut pedang naga suci 212. Tapi aku tidak melihat senjata itu. Kau simpan di mana? Aku tidak bisa menerangkan sekarang, jawab Putih Andini. Panji masih belum puas. Kakek botak itu, apa kau kenal padanya? Apa dia bisa dipercaya? Dia kakekku sendiri. Aku cucunya. Dia memberi petunjuk padaku hingga mendapatkan pedang naga suci 212. Apa alasannya tidak mempercayainya? Aku ingat ceritamu tentang batu hitam. Ternyata kau hanya mengelabui diriku, ujar Panji agak kecewa. Namun sambil tersenyum, dia menunjuk pada kakek botak yang sudah jauh di depan sana. Aku melihat wajahnya aneh. Sepertinya dia... Putih Andini bergumam. Dalam hati ini, gadis ini berkata, jangan-jangan dia tahu kalau kakekku ini menyamar mengenakan topeng tipis. Dengan tersenyum si gadis akhirnya berkata, ternyata matamu cukup tajam. Tidak banyak orang yang punya kepandaian meneliti sepertimu. Tapi sekali lagi aku bilang, sekarang bukan waktunya menerangkan segala-galanya. Nanti saja. Habis berkata begitu, Putih Andini segera bergerak cepat menyusul kakek botak.
Panji akhirnya mengikuti di belakang. Baru saja kedua orang ini berjalan berapa langkah, tiba-tiba dari arah kanan terdengar suara bentakan-bentakan. Lalu ada sinar merah, kuning, dan hitam berkiblat di udara, serta mata, ranting, dan daun pohonan yang ada di sekitar tempat itu terbakar hangus. Semak belum dikuburkan. Astaga, apa yang terjadi? Ujar Panji. Baru saja pemuda ini berkata begitu, tiba-tiba kakek botak sudah berada di hadapan mereka. Lah, lekas ikuti aku. Sesuatu terjadi di sana. Mungkin hanya tipuan belaka. Jangan melakukan sesuatu tanpa izinku. Lalu kakek botak cepat berkelebak di antara kerapatan pepohonan. Panji dan Putih Andini mengikuti sambil berpegangan tangan, berjalan sejarak 5 tombak ke 3 orang itu sampai di satu tempat yang ditumbuhi rapat pohon-pohon jati yang sudah tua yang tak lagi memiliki daun. Di depan sebatang pohon jati besar berdiri seorang pemuda berwajah tampan. Dia mengenakan pakaian serba hitam dan rambut gondrong sebahu. Pemuda ini tegak dengan kaki merenggang, tangan bertolak pinggang, sedang tangan kanan diangkat ke atas dengan jari-jari terkepal. 8 langkah dari hadapan pemuda tadi tegak Ratu Duyung. Cermin sakti tergenggam di tangan kanannya. Sepasang matanya yang biru memandang tak berkedip pada pemuda yang di depannya, yang bukan adalah Raden Layang Kemitir yang dalam rimba persilatan memperkenalkan diri dengan julukan utusan dari akhirat. Seperti dituturkan dalam episode utusan dari akhirat ada di channel ini. Pemuda yang adalah putra seorang bangsawan terhormat di Banten telah menemukan sebuah kitab sakti bernama Matahari, sumber segala kesaktian. Kitab ini ditemukannya di balik pakaian si muka bangkai alias si muka mayat, guru Pangeran Matahari yang menemui ajal sewaktu terjadi bentrokan besar di Pangandaran. Berbekal ilmu kesaktian yang tersimpan dalam kitab, maka arwah si muka bangkai yang menampakkan diri secara aneh memerintahkan Layang Kemitir untuk mencari dan membunuh 3 musuh besarnya yang sekaligus musuh Pangeran Matahari. Ketika orang itu adalah Santiko alias Bujang Gila Tapak Sakti, Tua Gila, dan Wiro Sableng. Ketika Wiro dan Ratu Duyung meninggalkan Telaga Gajah Mungkur, kedua orang ini segera melakukan pengejaran terhadap Putih Andini yang telah mendapatkan pedang naga suci 212. Karena Wiro tidak mampu berlari secepat yang dilakukannya, maka untuk dapat mengejar Putih Andini, Ratu Duyung menempuh jalan pintas. Mereka hampir berhasil memapasi orang yang dikejar, namun justru di lain tempat berselisih dengan utusan dari akhirat. Pemuda ini dalam perjalanan menuju Telaga Gajah Mungkur. Rupanya dia juga telah menyerap kabar akan terjadi sesuatu di telaga yang luas itu. Begitu melihat Wiro, utusan dari akhirat segera menghadap. Pendekar 212, kau sudah ditakdirkan mati di tanganku. Apa sekali ini kau masih mampu kabur? Begitu membentak, Layang Kemitir langsung menghantam dengan pukulan gerhana matahari ke arah Wiro. Langit seolah menjadi redup. 3 larik sinar aneh menyambar ganas. Ratu Duyung yang berada di samping Wiro, murid Cinta Gondang, cepat memotong dapat mendorong pemuda itu hingga Wiro terpelanting 2 tombak dan jatuh di balik sebatang pohon besar. Ah, Ratu, lekas menyingkir. Pemuda ini hendak menyerang dengan pukulan gerhana matahari. Wiro berteriak memperingatkan karena dia mengenal sekali pukulan sakti yang dilancarkan utusan dari akhirat. Tapi saat itu ada satu keberanian luar biasa dalam diri Ratu Duyung. Tangan kanannya menyelinap ke balik pakaian mengeluarkan cermin saktinya. Ketika dia mengerahkan tenaga dalam, mendadak dia merasa ada satu kekuatan aneh mendahului aliran tenaga dalamnya. Begitu dia mengiblatkan cermin saktinya, maka menggemuruhlah selarik sinar putih panas menyilaukan mata, laksana ada puluhan kilat menyambar menjadi satu. Ratu Duyung terkesikap sendiri menyaksikan bagaimana cahaya putih yang keluar dari cermin saktinya menghantam pukulan gerhana matahari yang mengeluarkan sinar merah, kuning, dan hitam hingga melesat bertaburan di udara, menghantam ranting-ranting dan daun pepohonan hingga terbakar. Ranting-ranting yang dikobari api begitu luruh ke bawah langsung membakar semak belukar yang ada di sekitar tempat itu. Lagi-lagi cermin ini mengeluarkan kekuatan luar biasa, tidak seperti biasanya, kata sang ratu dalam hati. Layang Kemitir tegak terbelalak, dadanya berdenyut sakit, matanya perih dan sepasang lututnya bergetar. Sejak mewarisi ilmu kesaktian dari kitab Matahari, sumber dari segala kesaktian, pemuda ini merasa dirinya sebagai yang paling hebat. Karenanya dia menjadi kecut ketika serangannya tadi dihantam mental oleh cahaya putih yang keluar dari cermin bulat di tangan Ratu Duyung. Sambil menggenggam, dia angkat tangan kanannya lurus-lurus ke atas, jari-jari tangannya dikepal. Wiro, siapa sebenarnya pemuda edan ini? Bertanya Ratu Duyung. Ah, dia mengaku murid si muka bangkai, mengaku sebagai saudara seperguruan Pangeran Matahari. Awas Ratu, dia hendak melepas pukulan merapi meletus, bisik Wiro pada Ratu Duyung. Sebaiknya kita menyingkir, tidak usah melayani pemuda geblek itu. Aku khawatir. Kau tetap saja di balik pohon itu. Siapapun yang berani berlaku kurang ajar terhadap kita perlu diberi pelajaran pahit, jawab Ratu Duyung. Saat itu tangan kirinya mengusap di kedada di mana tersimpan kitab wasiat malaikat. Gadis ini tahu sekali bahwa kekuatan hebat yang mengalir mendahului hawa cermin sakti bulatnya berasal dari kitab sakti itu. Karenanya penuh percaya diri dia tegak tak bergeming menghadapi Layang Kemitir. Gadis cantik bermata biru, seru Layang Kemitir seraya mensunggingkan seringai genit yang menjijikkan Ratu Duyung. Apa gunanya membela pemuda sableng yang bakal menemui ajal menjadi bangkai tak berguna itu? Lebih baik kau ikut padaku. Kita hidup bersenang-senang sepanjang umur dunia. Hah, pemuda jahanam, berani kau bicara kurang ajar.
Teriak pendekar 212. Dia melompat dari balik pohon, siap menyerang layang kemitir. Tapi Ratu Duyung cepat menahan dadanya dan mendorong Wiro. Ho 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 ho. Pendekar 212 Wiro Sableng. Kekasihmu atau istrimu? Wiro menggerang marah sampai tubuhnya bergetar keras. Ratu Duyung sendiri tetap tenang, walau dari hidungnya saat itu keluarkan suara mendegus. Sepasang matanya biru dan wajahnya yang cantik membersihkan hawa menggigitkan, tapi dari mulutnya malah keluar suara tawa memanjang. Pemuda tak tahu diri, baru memiliki ilmu sedangkal, comberan, sudah bicara takabur setinggi langit. Kau mau melepaskan pukulan Merapi meletus? Silakan. Aku mau lihat sampai di mana kehebatanmu. Ratu Duyung melintangkan cermin saktinya di depan dada. Pada saat itu juga hawa sakti mencuat keluar dari perutnya di bagian di mana dia menyembunyikan kitab wasiat malaikat. Hawa aneh ini lalu menabur ke dalam cermin sakti hingga benda itu memancarkan sinar menyilaukan. Utusan dari akhirat. Sesaat dia terkesigap melihat sangkaran cahaya yang keluar dari cermin bulat. Selain itu, diam-diam dia merasa terkejut bagaimana Ratu Duyung tahu bahwa dia hendak melepaskan pukulan Merapi meletus. Otak cerdik dan akal panjang seperti yang dimiliki Pangeran Matahari, walau kadarnya masih sangat rendah, mulai bekerja. Gadis cantik bermata biru. Aku kagum akan kecantikan dan keberanian. Mungkin saat ini kau tidak menyukai diriku, tapi kalau umur sama panjang, siapa tahu kita kelak akan bertemu dalam satu jalinan cinta mesra. Begitu, Ratu Duyung menyahut sementara pendekar 212 Wiro Sableng merasa kupingnya panas dan hatinya geram sekali mendengar ucapan orang. Kalau aku boleh tahu, sudah berapakah usiamu anak muda? Apa maksudmu gadis cantik? Tanya layang kemitir agak heran. Apa kau tuli? Orang bertanya berapa usiamu, karena kemarin kami berdua melihat kau kencing berdiri. Kencingmu saja masih belum melempeng. Bagaimana mau bercinta dengan gadis secantik Ratu Duyung? Yang berkata adalah pendekar 212 Wiro Sableng. Habis berkata begitu, dia tertawa gelak-gelak. Merah padam tampang layang kemitir mendengar ucapan Wiro itu. Dadanya laksana disulut api. Walau dalam keadaan seperti itu, pendekar 212 kembali menambah ejekan. Kalau kencing saja belum becus, aku curiga jangan-jangan setiap kencing kau tidak pernah cebok. Ratu Duyung tertawa cekikan. Anak muda, benar-benar memalukan. Jangankan aku, kambing betina pun mungkin tidak suka padamu. Bangsat keparat! Teriak utusan dari akhirat dengan darah mendidih. Tangan kanannya diturunkan ke bawah. Ketika tangan itu hendak dihantamkan ke arah Ratu Duyung, dia terkesikap kaget karena orang yang hendak diserang tak ada lagi di tempat semula. Yang masih tegak di situ adalah pendekar 212 Wiro Sableng. Ini kesempatan paling baik untuk menyapatkan riwayat pemuda itu. Maka utusan dari akhirat segera menghantam ke arah Wiro. Namun pada saat itu tiba-tiba dari samping terdengar suara teriakan keras disertai berkelebatnya satu bayangan hitam menyusul kiblatan cahaya putih menyilaukan. Seperti diketahui, meski memiliki ilmu kesaktian yang didapatkan dari kitab matahari, sumber segala kesaktian, namun pada dasarnya layang kemitir atas alias utusan dari akhirat tidak memiliki kepandaian silat tinggi dan tenaga dalam inti. Begitu ada orang berkelebat ke arahnya, dia bukannya mengelak, malah dengan nekat mencoba menghantamkan pukulan Merapi meletus ke arah orang yang menyerangnya. Padahal untuk itu dia harus memutar tubuh. Dalam ilmu silat, setiap gerakan ada waktu. Kalau gerakan tidak disadari kecepatan, maka mudah sekali bagi lawan untuk mencuri kesempatan untuk melakukan serangan. Sebelum utusan akhirat sempat berbalik, satu tendangan mendarat di bahu kanannya sebelum dia sempat melepaskan pukulan saktinya. Utusan dari akhirat mencelat sampai 3 tombak. Pemuda ini terkapar di tanah mengerang kesakitan. Hancur bahuku, katanya berulang kali. Saat itu tiba-tiba terdengar suara tawa orang mengekeh. Apa yang terjadi di tempat ini? Ada orang bertanya, lalu menyusul suara kaleng berkerontangan keras menusuk pendengaran. Siapa yang barusan kena gebuk? Seorang kakek kemudian di tempat itu muncullah seorang kakek bungkuk berpakaian lusuh penuh tambalan. Dia menyandang sebuah buntalan di bahu kirinya. Tangan kanan memegang sebuah kaleng rompeng yang diguncang terus-menerus. Di kepalanya ada caping bambu yang masih baru. Di tangan kirinya orang tua ini memegang sebatang tongkat kayu. Orang tua ini yang bukan lain adalah kakek segala tahu adanya kerontangkan kalengnya. 3 kali lalu berkata, "Hei, aku mau lihat siapa yang ada di tempat ini." Kakek segala tahu memandang berkeliling. Tentu saja kakek ini tidak melihat apa-apa karena kedua matanya tertutup sabut putih alias buta. Tapi sambil senyum-senyum dia berkata, "Aku mencium bau pusing yang sangat santar. Sinto, apakah berada di sekitar sini? Bau pusingmu biasanya tidak sesantar ini. Apa ada orang lain di dekatmu? Apa benar dugaanku? Kalau benar dugaanku, maka orang itu adalah sahabat lama si Setang Ngompol."
Dari balik serumputan semak belukar Sinto Gendeng dan setan ngompol. Kalau si nenek memaki dalam hati, maka setan ngompol tak habis pikir bagaimana orang buta seperti kakek segala tahu itu memiliki kemampuan untuk mengetahui siapa orang yang ada di dekatnya. Kakek segala tahu mendongak sambil gosok-gosokkan telinga kirinya dengan ujung tongkat. Ada seseorang enak-enakan duduk di atas pohon sana. Siapa kau adanya? Harap memberitahu nama. Saat itu, di atas cabang sebuah pohon jati terdengar ada suara orang menjawab. Kek, aku si bocah konyol naga kuning. Kakek segala tahu tertawa mengekeh. Suaramu masih saja ceria. Tanganmu yang cedera tentu saja sudah sembuh. Aku dengar ada musibah terjadi di tempat kediamanmu di dasar telaga Gajah Mungkur. Orang tua ini terontangkan kaleng rok meja. Dia mendoa ke atas. Hari sudah petang. Udara agak mendung. Tapi telingaku mencium bau yang sangat harum mewangi di tempat ini. Siapa kau gerangan? Sepi, tak ada yang menjawab, tak ada gerakan. Si cantik itu tak mau menjawab. Malu dia rupanya. Atau mungkin juga dia tidak mau kehadirannya diketahui orang. Kakek segala tahu tertawa gela-gela. Dari balik pohon hutan berdaun lebar, bidadari angin timur mendekam tak bergerak. Dia memang sengaja bersembunyi karena tidak ingin kehadirannya diketahui orang. Aku tahu, masih ada beberapa orang di tempat ini. Jadi, jika kalian memang para sahabat, mengapa tidak memberitahu? Kek, aku Wiro Sableng. Aku bersama Ratu Duyung. Dia yang berusaha menghajar seorang pemuda berjuluk utusan dari akhirat. Ratu Duyung, apa kabarmu? Pada Kado 12, aku senang mendengar suaramu. Syukur kau masih hidup. Orang tua ini memandang berkeliling. Masih ada beberapa orang lagi di tempat ini, sembunyi di balik pohon atau semak belukar. Tak jadi apa. Tapi semua kalian yang hadir di tempat ini, ingat, malam nanti adalah malam purnama 14 hari. Malam ini adalah malam perjanjian. Kita berkumpul di Telaga Gajah Mungkur sebelah barat. Nah, aku pergi sekarang. Sampai nanti malam. Si kakek kerontangkan kalengnya 3 kali. Semua orang yang berada di tempat itu menjadi terkesigap karena baru sadar bahwa malam nanti adalah malam bulan purnama 14 hari. Ketika mereka memandang lagi ke depan, kakek segala tahu tidak ada lagi di tempat itu. Sementara itu, di bagian tempat yang terlindung, Putih Andini memandang pada kakek botak di sampingnya. Si kakek gelengkan kepala. Jangan kau berani membuka mulut. Kita tidak perlu memberitahu kehadiran kita di sini. Aku punya firasat, sesuatu akan terjadi di tempat ini. Kau dan Panji tetap di sini. Aku coba menyelidik ke balik pohon besar sana. Aku barusan melihat ada seseorang menyelinap di tempat itu. Jauh dari situ, di balik pohon keladi hutan berdaun sangat lebar, bidadari angin timur merasakan tubuhnya tegang ketika tiba-tiba di belakangnya ada satu suara berkata perlahan tapi jelas, sahabat bermata jeli, waktu kita tidak lama. Ambil senjata ini, berikan pada pemiliknya sebelum malam tiba. Sebuah benda yang memancarkan cahaya berkilauan tiba-tiba diansurkan di depan bidadari angin timur hingga gadis ini bersurut kaget. Kapak naga geni 212 yang dikabarkan lenyap, desis bidadari angin timur. Dia berpaling di samping. Saat itu, tepat di sebelahnya tegak seorang mengenakan pakaian serba kuning. Wajah dan rambutnya tertutup cadar berwarna kuning. Siapa kau? Mengapa senjata ini ada padamu? Tanya bidadari angin timur. Seperti kataku tadi, aku tidak punya waktu lama. Lekas simpan senjata ini. Sembunyikan di balik pakaianmu. Lekas ambil. Walau hatinya bimbang, tapi karena mengenali senjata bahwa senjata sakti itu adalah kapak naga geni 212 milik Wiro, maka bidadari angin timur segera mengambil dan menyimpannya di balik pakaiannya. Sekarang dengar, di sekitar tempat ini ada beberapa orang bermaksud jahat. Lihat ke depan, ke arah semak belukar sebat. Bidadari angin timur menoleh ke arah yang dikatakan. Jurusan itu, dia melihat beberapa orang berpakaian aneh dan mukanya dicat merah, hijau, dan hitam. Mereka adalah orang-orang lembah akhirat. Mereka tengah memata-matai kita. Mereka punya maksud jahat. Mereka mencari pedang naga suci 212 bermaksud merampasnya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tanya bidadari angin timur. Aku tahu, kau memiliki gerakan laksana angin secepat kilat. Kita harus bertindak cepat merampas pedang mustika itu. Lalu, bidadari angin timur terkejut. Kau berada di pihak mana sebenarnya? Mengapa kau hendak merampas senjata orang? Bukankah kau ingin menolong pendekar 212? Bagaimana kalau orang-orang lembah akhirat bergerak lebih cepat? Kita harus mendahului sebelum terlambat. Hanya pedang naga suci 212 yang bisa sembuhkan musibah yang menimpa duri orang yang kau cintai itu. Berubahlah paras gadis bidadari angin timur. Dengar, selain orang-orang lembah akhirat, ada orang lain yang juga punya niat jahat. Sekarang ikuti aku. Ikuti apa yang aku katakan. Aku akan melompat ke arah gadis bernama Putih Andini itu, lalu membelok dan lari ke kanan. Aku tidak melakukan apa-apa, hanya mencuri perhatian.
Kau mendatangi gadis itu dari arah lain. Kau harus mampu mengenali pedang naga suci 202 yang disembunyikan di balik pakaian. Sebelum tengah malam, kita bertemu di barat telaga Gajah Mungkur. Tapi ingat, jangan dulu bergabung dengan para tokoh. Kau harus bisa membawa pedang naga suci 212 di satu tempat di mana ada dua pohon batang yang batangnya tumbuh, di mana dua pohon yang batangnya tumbuh saling bersilang. Bagaimana caranya? Tak perlu kubilang. Terserah akalmu yang panjang. Kau siap? Bidadari angin timur menatap mata beding orang yang bercadar kuning itu. Pedang naga suci 212 pedang bukan senjata sembarangan. Siapa berniat jahat bisa celaka sendiri. Paling tidak tangannya akan terkelupas sampai kelihatan tulang. Aku tahu, kau adalah seorang pelawan yang suci. Maksud kita mengambil pedang naga suci 212 bukan untuk merampas atau mencuri. Kita punya niat baik tersembunyi, menolong seseorang kekasihmu sendiri. Jangan ada keraguan dalam hati. Baik, aku siap. Tapi ingat satu hal, jika kau menipu, lehermu akan kupatahkan lebih dahulu. Orang bercadar tersenyum di balik cadarnya. Dengan tangan kanannya dibelainya pipi bidadari angin timur seraya berkata, tidak ada yang paling bahagia di dunia ini selain menolong orang yang kita cintai. Buang rasa bimbang yang masih mengambang. Jangan lupa like, share, and subscribe terus channel Arfan Ramadan Official. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Menolong orang yang kita cintai.